Oke, kita lanjutkan materi structure kita, teman-teman. Jadi hari ini materi terakhir untuk structure ya. Dan materi kita nanti adalah tentang dependent clause atau anak kalimat. Oke. Nah, di chapter 2 dulu ketika kita belajar conjunction atau kata hubung, itu kan ada dibagi menjadi dua jenis, teman-teman. Ada yang fan voice, ada juga yang selain fan voice. Nah, conjunction itu dibedakan menjadi fan voice sama selain fan voice itu karena memang ada perbedaan ya, conjunction for and nor but or yet so dengan conjunction yang selain for and nor but or yet so. Nah, perbedaan pertama yang dulu ya, itu adalah tempatnya. Jadi tempatnya fan voice itu tidak bisa di awal kalimat, dia hanya bisa di tengah-tengah. Sedangkan conjunction selain fan voice itu bisa, dia di depan sendiri atau di awal kalimat ya. Kemudian nanti kalau ditulis pola kalimat atau rumus itu nanti kalau conjunctionnya fan voice menghubungkan dua SP itu nanti hanya ada satu bentuk yaitu subjek predikat koma fan voice subjek predikat. Sedangkan conjunction selain fan voice ketika dia bentuk kalimatnya nanti ada tiga ya teman-teman karena tempatnya bisa pindah-pindah. Yang pertama ada subjek predikat, conjunction subjek predikat, subjek, conjunction subjek predikat, predikat atau conjunction subjek predikat, koma subjek predikat. Nah, kemudian perbedaan terakhir dulu ya, itu ada conjunction fan voice itu tidak selalu menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, kadang di kalimat dia hanya menghubungkan bagian kalimat yang sama saja. Sedangkan conjunction yang selain fan voice hanya bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat. Ya kan? Nah, sebenarnya teman-teman ada satu perbedaan lagi. Oke. Jadi perbedaan apa itu? Perbedaannya adalah conjunction fan voice itu dia berdiri sendiri sebagai konektor, teman-teman. Jadi di kalimat dia memang jadi konektor. Alias dia tidak terikat dengan subjek predikat setelahnya. Ya, berdiri sendiri-sendiri seperti itu. Sedangkan conjunction selain fan voice, nah dengan subjek predikat setelahnya itu merupakan satu kesatuan. Itu tidak bisa dipisah. Makanya itu nanti dianggap kalau teman-teman menemukan conjunction subjek predikat yang conjunctionnya itu adalah selain fan voice, maka itu dianggap satu kesatuan. Kalau ditarik garis itu ditarik satu garis. Nah, nanti posisinya beda seperti itu. Nah, kenapa kok seperti itu? Kenapa conjunction fan voice itu dia lepas, teman-teman, tidak terikat dengan subjek predikat setelahnya? Nah, saya akan menjelaskan dengan contoh. Misalnya, teman-teman, ada kalimat seperti ini. Ini menggunakan conjunction fan voice dulu ya. Honeybees are social animals, but they cannot vocalize. Kalau diartikan, eh, lebah madu merupakan binatang sosial, namun mereka tidak bisa berucap atau mereka tidak bisa mengeluarkan kata-kata dari mulutnya seperti itu. Nah, ketika subjek predikat setelahnya but dengan subjek predikatnya sebelum but itu kita tukar tempat ya, teman-teman. Itu nanti artinya atau pesan yang ingin disampaikan itu tetap sama atau tidak berubah. Nah, jadinya honeybees cannot vocalize, but they are social animals. Lebah madu tidak bisa mengucapkan kata-kata, tapi mereka merupakan binatang sosial. Nah, itu adalah alasan kenapa fanboys itu dia berdiri sendiri di dalam kalimat menjadi konektor ya teman-teman. Sedangkan conjunction selain fanboys itu tidak bisa seperti fanboys. Misal ada kalimat kangaroos can hop long distances because they have powerful hind legs. Kalau diartikan para kanguru itu bisa meloncat-loncat dengan jarak yang jauh gitu ya. Karena mereka memiliki apa namanya kaki belakang yang kuat seperti itu. Nah, itu nanti subjek predikat setelahnya because dengan subjek predikat sebelum because itu kalau kita tukar dan because-nya tetap di situ, nanti artinya akan berubah, teman-teman. Misal ya, jadinya kangaroos have powerful hind legs because they can hop long distances. Nah, ini kalau diartikan para kanguru itu memiliki kaki belakang yang sangat kuat karena mereka bisa melompat dengan jarak yang jauh. Nah, itu kan kebalik teman-teman ya. Kalau dibaca kayak ada yang gak enak gitu, sumbang gitu ya. Nah, makanya kalau misalkan subjek predikat setelahnya because tadi, kalau mau dipindah di depan, maka because-nya itu ikut. Jadi harusnya kalimat itu berbunyi, because kangaroos have powerful hind legs, they can hop long distances. Karena kanguru memiliki kaki belakang yang kuat,
mereka bisa meloncat-loncat dengan jarak yang jauh. Seperti itu. Nah, itu alasannya kenapa conjunction selain verb voice itu harus terikat dengan subjek predikat setelahnya. Karena mereka membentuk satu kesatuan makna. Dan nanti di kalimat, teman-teman, itu nanti kalau kita garis ya, kalau kita analisa, itu nanti kita tarik satu garis. Nah, mereka menempati satu posisi kalimat sendiri. Oke. Nah, untuk mengetahui posisi kalimat apa di sini, sebenarnya ada dua cara, teman-teman. Cara pertama bisa dianalisa dengan SPOK yang tidak terikat conjunction atau yang nggak pakai conjunction. Nah, ini kan subjeknya adalah they, predikatnya adalah can, hope. Itu nggak perlu objek ya, teman-teman. Long distances itu adalah keterangannya atau adverbnya. Nah, berarti CSP di sini itu fungsinya juga sebagai keterangan. Oke, nah, jadi seperti itu cara menganalisanya. Kalau teman-teman menemukan conjunction selain verb voice, itu nanti dia terikat dengan subjek predikat setelahnya, alias nggak boleh dipisah satu-satu, teman-teman. Oke, nah itu nanti susunan yang berupa conjunction subjek predikat, yang mana conjunctionnya adalah selain verb voice, itu menjadi satu kesatuan yang dinamakan anak kalimat atau dependent clause. Jadi dependent clause itu CSP yang C-nya atau conjunctionnya itu selain verb voice, teman-teman. Nah, nanti anak kalimat itu kalau di dalam kalimat itu fungsinya ada 3. Nah, dia bisa menjadi noun, dia bisa menjadi adjektif, dia juga bisa menjadi keterangan. Nah, kata benda atau noun itu di kalimat fungsinya sebagai subjek atau objek. Ya, jadi nanti CSP-nya itu bisa berfungsi sebagai subjek atau objek, teman-teman. Nah, kemudian selain noun itu juga bisa menjadi adjektif. Materi kita hari ke-6 ya. Fungsi adjektif cuma satu, yaitu menjelaskan kata benda atau mensifati kata benda. Nah, kemudian fungsi ketiga dari anak kalimat adalah sebagai keterangan atau adverb. Oke. Nah, fungsinya keterangan ini adalah menambahkan keterangan kepada kalimatnya atau informasinya. Oke, teman-teman. Nah, kita bahas satu-satu dulu ya, dependent clause yang sebagai kata benda dulu. Jadi nanti ada CSP atau conjunction subject predikat yang menempati tempatnya kata benda. Nah, kata benda itu di kalimat tempatnya kalau nggak sebagai subjek ya, objek. Jadi nanti teman-teman subjek dan objek itu bisa berbentuk CSP. Jadi misal ada conjunction subject predikat, ini satu kesatuan sebagai subjek. Predikatnya itu di setelahnya. Ya, contoh kalimatnya adalah what is happening to China right now is horrible. Itu kalau diartikan apa yang sedang terjadi terhadap Cina saat ini itu mengerikan. Nah, predikat kalimat ini atau predikat intinya ya, itu adalah is yang kedua, teman-teman. Nah, kemudian subjeknya adalah dari kata what sampai kata right now. Nah, itu ada CSP ya, conjunctionnya what, yang mana dia sekaligus menjadi subjek, predikatnya adalah happening. Nah, inilah yang disebut dengan anak kalimat atau noun clause, dependent clause yang fungsinya sebagai noun. Jadi anak kalimat yang fungsinya sebagai kata benda di subjek. Nah, selain subjek, kata benda juga bisa di objek ya, teman-teman. Dan objek itu bisa preposisi, bisa predikat. Nah, misal yang predikat dulu. Jadi nanti ada subjek, kemudian predikat, dan predikatnya ini ternyata butuh objek. Misalnya kata believe, teman-teman. Nah, nanti objeknya berupa CSP nggak apa-apa. Contohnya, I believe that our planet is a globe. Itu kalau diartikan, saya percaya bahwa planet kita itu bulat. Contoh ya, teman-teman. Nah, itu subjeknya I, predikatnya believe. Nah, yang di-believe apa? Yang dipercaya apa? Kan believe kan butuh objek, teman-teman. Kan nggak mungkin that itu kan conjunction. Nggak mungkin cuma that jadi objek, nggak bisa. Jadi itu satu kesatuan. That our planet is a globe itu adalah objeknya. Nah, objeknya berupa CSP. Inilah yang disebut dengan anak kalimat yang fungsinya sebagai kata benda yang diletakkan sebagai objeknya kalimat. Seperti itu. Nah, selain predikat, yang punya objek itu juga preposisi ya, teman-teman. Jadi preposisi diikuti kata benda. Nah, kata benda setelahnya preposisi itu bisa berbentuk noun clause juga. Jadi bisa berbentuk CSP, teman-teman. Contoh kalimatnya adalah, we all are concerned with what is currently happening to China. Kalau diartikan, kita semua khawatir dengan apa yang sedang terjadi terhadap Cina. Nah, itu setelah preposisi with, ada CSP, yaitu what is currently happening to China.
Nah, ini adalah anak kalimat yang fungsinya sebagai kata benda. Jadi dia menempati tempatnya kata benda ya, teman-teman. Kalau nggak subjek ya objek, seperti itu. Dan yang punya objek cuma dua ya. Kalau nggak kata kerja ya preposisi. Seperti itu. Nah, lanjut. Dependent clause yang kedua, yaitu fungsinya sebagai kata sifat atau adjective clause sebutannya ya. Jadi ada CSP yang menempati fungsinya kata sifat, yaitu menjelaskan kata benda. Nah, cara mengenali kata sifat itu gampang banget, teman-teman. Karena kata sifat ini tidak bisa berdiri sendiri di kalimat. Jadi cara mengenalinya pasti sebelumnya ada kata benda yang dijelaskan. Oke, jadi anak kalimat yang berfungsi sebagai adjektif ini harus ada kata benda dulu, baru setelahnya conjunction subject predikat. Contoh, teman-teman. The person, itu kan kata benda ya, whose job is to observe and take care of plants is called a botanist. Kalau diartikan, orang yang pekerjaannya adalah untuk mengobservasi dan merawat tanaman disebut seorang botanis. Nah, itu kalau kita lihat ada CSP yaitu whose job is to observe and take care of plants. Nah, itu menjelaskan kata benda person. Nah, ini satu kesatuan kita tarik, teman-teman. Ya, jadi itu adalah adjective clause yang menjelaskan kata benda sebelumnya. Jadi adjective clause itu harus ada kata benda sebelumnya. Dia nggak boleh berdiri sendiri di kalimat. Seperti itu. Nah, contoh lagi ya. Untuk adjective clause, contoh lagi adalah a botanist is someone who conducts scientific studies of wild plants. Seorang botanis merupakan seseorang yang melakukan penelitian ilmiah mengenai tanaman-tanaman liar. Seperti itu. Jadi adjective clause tempatnya di kalimat di mana? Di setelah kata benda. Ya, teman-teman, semua kata benda boleh setelahnya diikuti kata sifat. Nah, kata sifat berupa dependent clause nggak apa-apa juga. Seperti itu. Oke, lanjut terakhir untuk dependent clause yang fungsinya sebagai adverb atau keterangan. Ya, teman-teman. Nah, keterangan ini kalau dikalimatkan fungsinya hanya menambahkan keterangan saja. Jadi nanti SPO-nya sudah lengkap. Misalnya kalau P-nya atau predikatnya butuh objek, ya dikasih objek. Kalau predikatnya nggak butuh objek, berarti jangan dikasih objek. Ya, teman-teman. Nah, baru nanti setelahnya diikuti CSP yang fungsinya sebagai keterangan. Entah itu keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan alasan, keterangan sebab akibat, kontras, dan sebagainya. Karena keterangan itu banyak banget, teman-teman. Contoh ya. I eat because I need nourishment from food. Itu kalau diartikan saya makan karena saya perlu nutrisi dari makanan. Nah, itu subjeknya I, predikatnya eat. Di situ because sampai food itu sebagai keterangan. Ya, namanya ini adalah causality, adverb of causality, teman-teman. Oke. Nah, keterangan itu bisa dipindah di sebelumnya subjek. Bisa dipindah di paling depan. Tapi syaratnya harus ada koma ya, teman-teman, setelahnya. Nah, jadi nanti conjunction subjek predikat, koma, subjek predikat. Contoh kalimat yang atas ini kalau dibalik jadinya because I need nourishment from food, koma, I eat. Kalau diartikan karena saya perlu asupan dari makanan, saya makan. Seperti itu. Jadi itu keterangan yang dipindah di depan seperti itu, teman-teman. Jadi CSP itu kesimpulannya ya, CSP itu fungsinya di kalimat ada 3 nanti. Dia bisa jadi kata benda, entah itu di subjek, entah di objek ya. Dia juga bisa jadi kata sifat, harus nempel dengan benda. Sebelumnya harus ada kata bendanya. Dan yang terakhir sebagai kata keterangan. Entah itu keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan cara, dan sebagainya. Oke. Nah, sekarang kita belajar Nah, sekarang kita belajar conjunction yang dipakai di setiap anak kalimat. Karena kalau kita sudah tahu conjunction ini miliknya ini, misalnya miliknya noun clause, itu gampang banget, teman-teman. Misalnya di titik-titik kita kehilangan subjek, di pilihan ganda ada bentuk CSP. Nah, kita cari C-nya itu yang punyanya noun clause. Karena yang bisa jadi subjek kan noun, seperti itu. Misalnya ya, contohnya. Nah, sebelum kita ke conjunction yang dipakai di setiap anak kalimat, saya ingin membahas satu conjunction yang agak unik ya, yaitu conjunction that. Conjunction that ini unik karena dia memiliki dua arti, teman-teman. Yang pertama artinya adalah bahwa, yang kedua artinya adalah yang. Nah, that itu yang artinya bahwa dan artinya yang itu di kalimat penggunaannya beda, teman-teman.
Ya, kalau that yang artinya bahwa dia nanti berfungsi sebagai noun clause atau anak kalimat dependent clause yang fungsinya sebagai noun. Sedangkan that yang artinya yang itu nanti fungsinya sebagai adjective clause. Ya, yang harus ada kata benda sebelumnya tadi, ya. Jadi memang kalau that yang artinya bahwa itu tidak boleh ada kata benda sebelumnya. Jadi dia berdiri di subjek atau objek. Sedangkan that yang artinya yang itu tidak boleh. Maaf teman-teman. Kalau that yang artinya yang itu justru tidak boleh tanpa kata benda. Maksudnya harus ada kata benda setelahnya. Oke, contoh yang pakai that dulu ya, yang artinya bahwa bumi itu datar dipercayai oleh beberapa orang. Nah, itu kalau di translate that earth is flat is believed by some people. Kalau diartikan bahwa bumi itu datar dipercaya oleh beberapa orang. Contoh ya. Nah, tapi kalau that yang artinya yang, teman-teman bandingkan, orang yang menabrakmu tadi pagi ternyata memiliki gangguan penglihatan. Nah, itu kalau ditranslate the man itu kan kata benda ya, baru ada that setelahnya. The man that walked into you this morning had a sight problem. Seperti itu. Jadi that-nya itu jatuh setelah kata benda itu kalau yang artinya yang, teman-teman. Oke. Nah, kemudian perbedaan kedua, that yang artinya bahwa itu setelahnya tidak boleh ada yang dihilangkan, harus lengkap. Oke, kalau misalkan kata kerja setelahnya that yang artinya bahwa itu butuh objek, maka harus dikasih objek. Oke. Tapi kalau predikatnya nggak butuh objek, maka jangan dikasih objek ya, teman-teman. Sedangkan that yang artinya yang, teman-teman, itu setelahnya nggak boleh lengkap. Jadi salah satu entah subjeknya, entah objeknya itu harus dihapus atau harus hilang. Oke, saya ulangi lagi. That yang artinya yang, itu salah satu setelahnya harus hilang. Entah subjeknya, entah objeknya. Nah, bagaimana Sir kalau predikatnya setelahnya that yang artinya yang ini tidak butuh objek atau istilahnya intransitif? Maka yang harus hilang adalah subjeknya, teman-teman. Intinya kalau that yang artinya yang itu setelahnya harus ada yang hilang. Entah subjek, entah objek. Seperti itu. Oke. Nah, contoh yang that yang artinya bahwa kita lupa bahwa kita harus meminjam gunting. Nah, itu kalau ditranslate, we forgot that. Nah, itu ada conjunction that, subjek we, predikatnya had to borrow, objeknya adalah scissors. Jadi lengkap ya, teman-teman, nggak ada yang hilang. Subjek atau objeknya nggak boleh ada yang hilang. Nah, tapi kalau that yang artinya yang, coba dibandingkan sama-sama menggunakan kata meminjam, teman-teman. Mereka sudah mengembalikan buku yang mereka pinjam kemarin. Nah, itu kalau ditranslate, they have returned the book that they borrowed yesterday. Nah, kalau teman-teman lihat setelah kata borrowed itu nggak ada objeknya. Dia langsung diikuti keterangan. Karena that di sini yang artinya yang itu salah satu harus hilang setelahnya. Entah subjek, entah objek. Kalau ada subjeknya berarti yang harus hilang objeknya. Kalau misalkan nanti ada objeknya berarti yang harus hilang adalah subjeknya. Seperti itu. Ya, teman-teman. Nah, sekarang kita ke conjunction yang dipakai oleh setiap anak kalimat. Nah, tapi sebelumnya saya hampir lupa, that ini boleh dihilangkan, teman-teman. Ya, jadi ada catatan tambahan untuk that ini. Entah itu yang artinya yang, entah itu yang artinya bahwa. That itu bisa dihilangkan, tapi ada syaratnya. That itu dihilangkan ketika tempatnya itu bukan di awal kalimat, alias di tengah-tengah kalimat itu baru bisa dihilangkan. Dan setelahnya that itu diikuti oleh subjek. Jadi kalau setelahnya that ada subjeknya itu boleh dihilangkan. Nah, di bawah ini saya punya dua contoh kalimat, teman-teman. Yang satu bisa dihilangkan, yang satu tidak ya. Contoh pertama adalah that earth is flat is believed by some people. Kalau diartikan bahwa bumi itu datar dipercaya oleh beberapa orang. Nah, karena that-nya itu terletak di awal kalimat, teman-teman. Ini nggak boleh dihilangkan. Karena that yang boleh dihilangkan tadi bukan di awal kalimat. Seperti itu. Nah, bandingkan dengan kalimat kedua. They have written the book that they borrowed yesterday. Itu boleh kita hilangkan that-nya. Karena letaknya di tengah dan setelahnya ada subjeknya yaitu they. Maka itu boleh dihilangkan jadinya they have written the book they borrowed yesterday. Artinya sama, teman-teman. Seperti itu. Nah, sekarang conjunction yang dipakai oleh setiap anak kalimat ya atau dependent clause.
Nah, kenapa kok kita perlu tahu conjunction apa aja yang dipakai di setiap anak kalimat? Karena nanti ketika kita sudah apa ya teman-teman, sudah hafal gitu ya, tapi jangan hafalan teman-teman. Ketika kita sudah hafal dengan latihan, ketika kita menemukan soal kasus anak kalimat atau dependent clause ini, itu nanti gampang banget. Misalnya di soal kita menemukan ternyata titik-titiknya di sebelumnya ada kata bendanya. Berarti itu tempatnya adjective clause. Nah, cari conjunction A, B, C, D yang dipakai oleh adjective atau adjective clause seperti itu. Misalnya sudah lengkap SPOK-nya. Nah, mau diikuti CSP, berarti itu CSP tempatnya adverb clause. Misalnya seperti itu. Nah, jadi untuk biar gampang kita mengenali conjunction yang dipakai di setiap anak kalimat ya. Sekarang conjunction yang dipakai noun clause dulu. Itu kita punya that yang artinya bahwa, barusan tadi kita bahas ya. Kemudian ada if atau whether. If di sini artinya bukan jika, teman-teman. Bukan juga seandainya. If yang di noun clause itu artinya adalah apakah. Oke. Kemudian berikutnya 5W1H. Kalau teman-teman menemukan kata tanya atau 5W1H ya, misalnya what, who, where, when, dan sebagainya, itu semua kata tanya bisa menjadi conjunction-nya noun clause. Contoh teman-teman, ada what sama whatever. What itu artinya apa yang, whatever artinya apapun yang. Nah, nanti subjek atau objek setelahnya itu tidak boleh lengkap ya, salah satu harus hilang. Kemudian berikutnya ada whose diikuti kata benda. Whose noun. Itu nanti sesama, subjek atau objek setelahnya tidak boleh lengkap, salah satu harus hilang. Kemudian ada one way, the way sama how itu artinya bagaimana. Dan masih banyak lagi teman-teman, karena 5W1H semuanya bisa dipakai oleh noun clause, seperti itu. Nah, sekarang kita ke adjective clause, teman-teman. Conjunction yang dipakai yang biasanya artinya yang itu ya. Yang pertama ada who, yang kedua ada which, artinya juga yang ketiga ada that, itu juga artinya yang. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah who ini nanti sebelumnya kata benda yang dijelaskan adalah manusia, teman-teman. Ya, jadi kata benda manusia. Nah, kalau which, kata benda sebelumnya yang dijelaskan adalah kata benda selain manusia. Nah, kalau that itu boleh dipakai untuk menjelaskan kata benda apapun. Boleh manusia, selain manusia juga boleh. Mungkin ada pertanyaan dulu, silakan. Sepertinya ada yang unmute. Halo? Oke, kita lanjut ya teman-teman. Jadi itu tadi perbedaan which who that yang artinya yang. Dan ketiganya ini subjek atau objek setelahnya tidak boleh lengkap ya. Salah satu harus dihapus teman-teman. Nah, bagaimana kalau predikat setelahnya which who that itu tidak butuh objek? Maka yang harus hilang adalah subjeknya. Contoh kata kerja yang tidak butuh objek itu to be teman-teman. To be kalau dia berdiri sendiri itu tanpa kata kerja lain atau sebutannya linking verb ya, bukan auxiliary teman-teman. Nah, itu dia tidak butuh objek. Makanya kalau ada which who that, setelahnya predikatnya menggunakan to be, itu pasti subjeknya yang harus hilang. Seperti itu. Nah, kemudian ada whom, itu juga artinya yang ya, teman-teman. Kemudian ada when, artinya ketika. Ada in which, hati-hati teman-teman. Which itu artinya yang, tapi kalau sebelumnya which itu ada preposisi, contohnya in which, contohnya at which, contohnya for which, dan sebagainya, itu dia bukan artinya yang lagi. Contoh kalau in which itu artinya menjadi where, di mana artinya. Jadi penggunaannya juga beda ya. Kalau which aja, subjek atau objek setelahnya tidak boleh lengkap. Nah, tapi kalau ada preposisi sebelumnya, contohnya in which, itu setelahnya harus lengkap. Entah subjeknya, entah objeknya. Kalau predikatnya butuh objek ya, itu nggak boleh ada yang hilang. Oke, salah satu nggak boleh ada yang dihilangkan seperti itu. Harus lengkap. Nah, kemudian ada whose yang diikuti kata benda, sama kayak di noun clause tadi, subjek atau objeknya itu tidak boleh lengkap, teman-teman. Ya, nah itu tadi adalah conjunction yang dipakai oleh adjective clause. Dan yang terakhir, selain conjunction yang dipakai di noun clause dan dipakai di adjective clause, itu adalah miliknya adverb clause, teman-teman. Oke, jadi sebenarnya conjunction itu mirip kayak preposisi fungsinya. Ya, dia bisa membentuk keterangan. Kan preposisi kan fungsinya merubah kata benda setelahnya menjadi keterangan. Nah, kalau conjunction, terutama conjunctionnya adverb clause, itu merubah subjek predikat setelahnya menjadi keterangan. Namanya anak kalimat atau dependent clause. Ada banyak sekali, teman-teman. Contohnya as, once, when, artinya ketika.
Ada before after, sebelum setelah. Whereas, meski atau namun. Wherever, kemanapun, dimanapun. Ada the way, how, like, as, artinya seperti atau bagaikan. Although, though, even though, meski atau walau ya. Until, hingga. In case, seandainya nanti. The last time, terakhir kalinya. Since artinya sejak. As itu artinya misalnya kalau as long as, selama. As far as, sejauh. Seperti itu. Ada juga because, now that, since artinya karena. Kemudian ada if artinya jika. Kemudian unless kecuali jika. Dan masih banyak lagi. Untuk daftar conjunction sudah saya kirim di hari kedua dulu ya teman-teman. Nama filenya adalah vocab conjunction. Nanti boleh teman-teman cek di grup. Oke. Jadi ini tidak perlu dihafal. Silahkan teman-teman foto dulu. Ya, supaya nanti ketika latihan teman-teman boleh buka fotonya supaya nanti gampang. Nanti setelah kelas tolong dicatat ya teman-teman. Nah mungkin sambil menunggu teman-teman menfoto atau men-screenshot, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu, silahkan mengenai anak kalimat. Ada pertanyaan di chat, Mister, untuk conjunction that yang bermakna noun, apakah benar bisa digunakan sebagai subjek? Benar Mister, tapi satu kesatuan ya, CSP. Oke, CSP, jadi conjunction subject predikat. Jadi satu kesatuan, itu nanti fungsinya sebagai subjek. Maksudnya gitu bukan Mister pertanyaannya? Jadi kalau that ajanya nggak bisa, kalau that ajanya itu nggak bisa. Tapi kalau that subjek predikat yang mana dia adalah noun clause, nanti dia bisa satu kesatuan itu menjadi subjek. Nanti tinggal diikuti predikat. Itu bisa. Dan di soal structure TOEFL yang asli TS saya pernah menemukan satu soal yang menanyakan noun clause fungsinya sebagai subjek, teman-teman. Itu ada. Maksudnya gitu bukan Mister. Tapi kalau that yang artinya bahwa yang sebagai noun sebagai subjek tadi ya, dia hanya bisa jadi conjunction murni. Maksudnya gini, setelahnya harus ada subjeknya. Artinya conjunction itu nggak bisa merangkap sekaligus menjadi subjek. Jadi gini teman, ada conjunction yang bisa merangkap sekaligus menjadi subjek ya. Nah biasanya saya tandai seperti ini. Nah conjunction yang sekaligus merangkap sebagai subjek itu yang pertama ada which, who, that yang artinya yang. Jadi which, who, that yang artinya ini miliknya adjective clause. Oke, nah itu setelahnya boleh diikuti langsung dengan predikat. Karena ini merangkap sekaligus menjadi conjunction sama subjek. Kemudian yang kedua, ini miliknya noun clause, teman-teman. Ada what atau whatever. Oke, dan yang terakhir, yang ketiga, itu caranya yangnya ya. Yaitu whose diikuti kata benda. Nah ini adalah jenis conjunction yang bisa merangkap fungsinya sekaligus menjadi subjek. Seperti itu, Mister. Maksudnya conjunction apa aja yang bisa menggantikan subjek? Conjunctionnya aja ya? Nah ini yang saya tulis di layar ini, Mister. Jadi dia bisa merangkap sekaligus menjadi subjek. Dapat ya, Mister? Alright, mungkin ada pertanyaan lagi. Jadi cuman ini teman-teman conjunction yang bisa merangkap sekaligus menjadi subjek. Artinya mereka langsung bisa diikuti predikat nggak apa-apa. Tapi selain ini setelahnya harus SP ya. Harus ada subjek sama predikat. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, sekarang kita ke materi tambahan di anak kalimat teman-teman. Yaitu pemendekan klausa atau istilahnya abridgment atau biasanya ada yang nyebutnya juga reduction. Jadi atau istilahnya adalah pemendekan klausa. Jadi klausa itu bisa dipendekkan, teman-teman. CSP itu bisa kita pendekkan. Nah, cara pemendekannya itu masing-masing anak kalimat ada caranya sendiri-sendiri. Nah, yang pertama kita mau memendekkan anak kalimat yang fungsinya sebagai noun atau istilahnya noun clause ya. Jadi cara memendekkan noun clause
Misalnya ya, teman-teman ada CSP, conjunction subject predikat. Nah, conjunctionnya berupa 5W1H misalnya. Nah, nanti cara memendekkannya, kalau di noun clause ini conjunctionnya tidak boleh hilang. Jadi 5W1H-nya harus tetap ada. Nah, nanti yang hilang adalah subjeknya. Kemudian predikatnya nanti kita rubah menjadi to verb 1. Oke, jadi tinggal 5W1H diikuti to verb 1. Contoh, teman-teman. Kalimat yang lengkap dulu ya. Kalimatnya berbunyi, I don't know what I should do. Saya tidak tahu apa yang saya harus lakukan. Nah, karena subjek yang lepas sama subjek yang terikat sama conjunction itu sama-sama I, itu bisa kita pendekkan anak kalimatnya. Atau CSP ini bisa kita pendekkan. Jadinya, I don't know what to do. Artinya sama, teman-teman. Saya tidak tahu apa yang saya harus lakukan, saya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sama kan? Nah, bedanya yang atas itu conjunction subject predikat, yang bawah itu bukan lagi menjadi conjunction karena sudah dipendekkan. Nah, nanti ini kita nyebutnya adalah kata ganti atau pronoun. Fungsinya sebagai kata ganti seperti itu. Nah, sama tapi ada syaratnya ya, teman-teman, sorry, tapi ada syaratnya. Untuk pemendekan anak kalimat yang fungsinya sebagai noun atau noun clause, itu subjek subjek sebelum dan sebelumnya conjunction itu harus sama. Kalau beda, contohnya seperti ini. I don't know what he should do. Saya tidak tahu apa yang dia harus lakukan. Nah, karena informasi subjeknya itu beda, maka ini nggak boleh dipendekkan. Ya, jadi harus lengkap seperti ini. Yang bisa dipendekkan itu ketika subjek sebelum dan setelahnya conjunctionnya itu sama, itu baru bisa dipendekkan. Oke. Nah, contoh lain, misalkan ada conjunction if atau whether diikuti subjek predikat. Nah, itu nanti cara memendekkannya juga sama. Jadi tinggal whether diikuti to verb 1. Contoh, teman-teman. I don't know whether I should go or not. Saya tidak tahu apakah saya harus ikut atau tidak. Nah, nanti kalau dipendekkan, I don't know whether to go or not. Artinya sama. Ya. Nah, kalau subjeknya beda, itu tidak bisa dipendekkan. Oke, jadi hanya bisa dipendekkan ketika subjeknya sama saja, teman-teman. Oke, jadi jangan kaget kalau setelahnya conjunction kok tidak ada subjek predikat. Berarti itu sudah dipendekkan. Kalau dalam soal ya, atau di jawaban, teman-teman. Nah, kemudian kita lanjut ke pemendekan adjective clause. Tadi kalau pemendekannya noun clause, itu kan conjunction tidak boleh hilang, teman-teman. Nah, tapi kalau conjunctionnya ya adjective clause, itu harus hilang. Justru kebalikannya ya. Kalau adjective clause ini ketika dipendekkan, conjunctionnya harus hilang. Nah, dan dia juga ada syarat juga. Adjective clause itu yang bisa dipendekkan hanya ketika conjunctionnya itu merangkap sekaligus menjadi subjek. Yaitu conjunction which, who, that yang artinya yang. Teman-teman. Nah, nanti misalkan ada which, who, that yang artinya yang, diikuti predikat, kan dia merangkap jadi subjek kan, berarti tinggal diikuti predikat. Nah, kalau predikatnya aktif, conjunction hilang, predikatnya kita rubah menjadi verb ing saja. Istilahnya adalah present participle, artinya yang me. Teman-teman, sama nanti artinya yang me, yang bawah yang me. Contoh ya, I don't know the man who has used your bike without permission. Kalau diartikan, saya tidak mengenal pria yang telah meminjam sepedamu tanpa izin itu. Nah, itu kalau dipendekkan, I don't know the man using your bike without permission. Saya tidak mengenal pria yang menggunakan sepedamu tanpa izin itu. Nah, jadi sebenarnya verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, itu istilahnya present participle ya, itu adalah pemendekan dari adjective clause, teman-teman. Fungsinya di kalimat juga sama, itu menjadi adjective, cuman bedanya bentuknya bukan lagi clause. Bentuknya menjadi participle phrase. Oke. Fungsinya di kalimat sebagai adjective, sama. Makanya dia nggak bisa jadi predikat ya. Lanjut, gimana kalau setelahnya itu pasif? Nah, kalau misalkan setelahnya itu pasif, teman-teman, sama nanti conjunctionnya hilang, predikatnya tinggal verb 3-nya saja. Atau istilahnya namanya past participle. Itu caranya kita bilang yang di. Oke, contoh. I don't know the man who was hit by a UFO last night. Saya tidak mengenal pria yang ditabrak oleh sebuah UFO tadi malam itu. Nah, nanti kalau dipendekkan jadinya
I don't know the man hit by a UFO last night. Nah, hit di sini verb 3 ya, teman-teman, bukan verb 1. Memang hit ini sama kayak cut, verb 1, verb 2, verb 3-nya bentuknya sama. Oke. Nanti artinya juga sama. Saya tidak mengenal pria yang ditabrak oleh sebuah UFO tadi malam itu. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau predikatnya itu linking verb, to be? Nah, kalau misalkan predikatnya linking verb atau to be ya, teman-teman, yang berdiri sendiri, maka harus hilang semuanya. Nanti tinggal informasi setelah to be-nya. Oke, atau istilahnya nanti apositif, dia akan menjadi apositif, diapit oleh 2 koma biasanya. Contoh, teman-teman. Albert, who is one of the scientists at the lab, has a beautiful daughter. Kalau diartikan, Albert yang adalah salah satu dari ilmuwan-ilmuwan di laboratorium itu memiliki seorang anak perempuan yang cantik. Nah, nanti kalau dipendekkan jadinya, Albert, one of the scientists at the lab, has a beautiful daughter. Nah, ini istilahnya namanya adalah apositif. Jadi sebenarnya apositif itu juga pemendekan dari adjective clause. Dari which is atau who is ya, teman-teman. Nah, karena itu predikatnya nggak punya arti, maka dihapus saja sama conjunction-nya. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah pemendekan untuk adjective clause. Sekarang kita ke pemendekan untuk adverb clause. Nah, kalau adverb clause itu kalau dipendekkan sama kayak noun clause, teman-teman. Conjunction-nya tidak boleh hilang, ya. Jadi misalnya ada conjunction subject predikat, predikatnya itu aktif, maka nanti conjunction nggak boleh hilang, subjeknya yang hilang ya, predikatnya jadi verb ing, karena dia aktif. Contoh, while I was doing my biology assignment, I heard a strange noise from the drawer. Kalau diartikan, ketika aku sedang mengerjakan PR biologiku tadi, aku mendengar suara yang aneh dari laci itu. Nah, karena subjeknya sama-sama I, itu bisa kita pendekkan jadinya, while doing my biology assignment, I heard a strange noise from the drawer. Ketika mengerjakan PR biologiku tadi, aku mendengar suara yang aneh dari laci itu. Nah, artinya sama kan, teman-teman? Tapi kalau kita lihat setelahnya while itu nggak ada subjek predikatnya. Nah, ini sudah dipendekkan. Ya. Nah, kalau predikatnya pasif, gimana, Zar? Misalnya ya. Nah, kalau predikatnya pasif, sama. Nanti tinggal conjunction diikuti verb 3. Jadi predikatnya itu dirubah menjadi verb 3. Subjeknya hilang, teman-teman. Contoh, while I was taken to the hospital, I heard a strange noise. Ketika aku dibawa ke rumah sakit, aku mendengar suara yang aneh. Nah, itu kalau dipendekkan jadinya, while taken to the hospital, I heard a strange noise. Ketika dibawa ke rumah sakit, aku mendengar suara yang aneh. Nah, itu kalau teman-teman lihat setelah conjunction while nggak ada subjek predikat. Nah, ini sudah dipendekkan, teman-teman. Kemudian yang berikutnya, kalau predikatnya tidak punya arti atau istilahnya linking verb ya, to be itu teman-teman, itu kita lihat dulu setelahnya to be ada apanya. Kalau setelahnya to be itu diikuti kata benda, maka nanti to be-nya kita harus rubah menjadi verb ing jadinya being. Oke, jadi conjunction being kata benda. Contoh teman-teman. When I was a pilot, I could earn a lot. Kalau diartikan, ketika aku dulu menjadi seorang pilot, aku bisa mengumpulkan banyak uang. Nah, itu kalau dipendekkan, when being a pilot, I could earn a lot. Ketika menjadi seorang pilot, saya dulu bisa mengumpulkan banyak uang. Contoh ya, teman-teman. Nah, kalau misalkan setelahnya linking verb itu selain kata benda atau bukan kata benda, maka nanti linking verb-nya kita hapus aja. Jadi tinggal conjunction sama sisanya setelahnya linking verb itu, teman-teman. Misal kalau setelahnya to be itu kata sifat, ya tinggal conjunction sama kata sifat. Contoh, teman-teman. When Rita is sick, Rita always asks me to take her to the hospital. Kalau diartikan, ketika Rita sakit, Rita selalu memintaku untuk mengantarnya ke rumah sakit. Nah, itu kalau dipendekkan, when sick, Rita always asks me to take her to the hospital. Ketika sakit, Rita selalu memintaku untuk membawanya ke rumah sakit. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah pemendekan anak kalimat ya, teman-teman. Nah, untuk penerapan ke dalam soal, caranya sebenarnya sama ya. Teman-teman cek dulu secara sentencing. Yang hilang di kalimat apa. Nah, kalau kita lihat untuk mengerjakan contoh soal ini ya, caranya cari predikat dulu. Di situ ada kata believed, subjeknya adalah some ecologists. Kemudian ada predikat lagi yaitu will be lost ya.
subjeknya agak panjang teman-teman, yaitu lebih dari 50% spesies yang ada, itu subjeknya. Nah tapi belum ada conjunction. Sayangnya kalau kita lihat di pilihan ganda, ada conjunction semuanya teman-teman. Tapi yang Charlie sama Delta nggak mungkin ya, karena kita hanya butuh conjunction saja. Sedangkan Charlie sama Delta itu ada predikat lagi. Nanti jadi ada 3 predikat, nggak bisa teman-teman. Jadi antara Alpha sama Bravo. Nah cara mengetahuinya itu sebenarnya ada 2 cara ya. Yang pertama dengan mengenali conjunction yang dipakai. Kalau because itu udah pasti dipakai oleh adverb clause. Oke, kalau that yang artinya yang itu dia adjective clause. Kalau that yang artinya bahwa itu adalah noun clause. Nah, kita lihat di soal itu titik-titiknya di mana? Di sebelumnya titik-titik ada kata kerja believe, teman-teman. Believe itu mempercayai artinya ya, atau percaya. Dia butuh objek. Sedangkan di setelahnya titik-titik itu nanti nggak ada objek. Artinya CSP-nya ini nanti, teman-teman, dia akan berubah menjadi objek. Nah, yang bisa jadi objek itu kata benda. Nah, berarti ini ya jawabannya. Jadi jawabannya adalah yang Bravo. Nah, kalau kita pilih yang alpha nanti kita kehilangan objeknya believe, nggak bisa. Nah, jawabannya Bravo, teman-teman. Nanti kalau dibaca, some ecologists believe that more than 50% of existing species will be lost in the next 100 years. Kalau diartikan, beberapa ahli ekologi percaya bahwa lebih dari 50% dari spesies yang ada akan hilang di 100 tahun berikutnya. Seperti itu. Kemudian contoh kedua, caranya sama teman-teman. Dicari predikat dulu. Di situ ada stance ya, itu verb SES. Subjeknya adalah karakter. Kemudian, nah atas ini kita anggap satu aja ya, karena dia dihubungkan dengan fanboys N teman-teman. Nah ini N hanya menghubungkan 2 predikat, ini kita anggap satu aja. Kemudian ada predikat lagi yaitu is delivering, subjeknya the character. Artinya kalimat ini memiliki 2 SP tapi tidak punya conjunction. Nah, berarti di sini kita butuh conjunction. Yang alpha udah pasti salah ya, teman-teman. Karena by itu kelas katanya preposisi. Kalau bravo juga udah pasti salah, itu predikat. Kita nggak butuh predikat, kita butuhnya conjunction. Nah, hanya tinggal Charlie sama Delta. Nah, tapi yang Charlie nggak mungkin ya, teman-teman. Which itu dipakai oleh adjective clause. Dan karakteristik adjective clause atau cara menggunakan adjective clause itu sebelumnya harus ada kata bendanya dulu. Sedangkan sebelum titik-titik nggak ada kata benda, teman-teman. Nah, berarti jawabannya bukan yang Charlie tapi yang Delta. Ya, sorry. Jadi bukan yang Charlie tapi yang Delta, teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca, when a character in a play stands alone on the stage and utters his or her thoughts aloud, the character is delivering a soliloquy. Kalau diartikan kurang lebih, ketika seorang karakter di sebuah pertunjukan peraga berdiri sendiri di panggung dan menyatakan isi pikirannya dengan keras atau dengan kencang gitu ya. Karakter tadi atau karakter tersebut sedang menyampaikan yang disebut soliloquy. Seperti itu. Contoh terakhir teman-teman. Caranya sama, dicari predikat dulu, di situ ada was named, subjeknya adalah Pikes Peak. Kemudian ada verb 2 ya, describe di sini karena dia punya objek teman-teman. Berarti ini verb 2. Verb 2 itu fungsinya hanya bisa jadi predikat. Nah, tapi dia belum punya subjek. Dia belum punya subjek, dia juga belum punya conjunction yang nanti menghubungkan 2 CSP-nya. Jadi kita carikan CS, conjunction subject. Nah, kalau kita lihat di pilihan ganda, sebenarnya ini caranya gampang tanpa melihat susunannya ya. Kita cek satu-satu aja. Di situ kalau kita lihat yang alpha, itu yang salah adalah karena ada is-nya, teman-teman. Kita nggak butuh predikat lagi, kita hanya butuh conjunction subject ya. Kalau yang bravo, nah kemungkinan bisa. Oke, karena conjunction who itu bisa merangkap sekaligus menjadi subjek, teman-teman. Kalau yang Charlie ada predikat lagi is, yang Delta juga sama, ada predikat lagi is. Nah, berarti jawaban satu-satunya adalah yang Bravo ya, teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca, Pikes Peak was named for Zebulon Pike, the explorer who described it. Kalau diartikan, Pikes Peak Pikes Peak dinamai atas Zebulon Pike, yaitu penjelajah yang memperkenalkannya atau yang menemukannya. Seperti itu. Nah, dari ketiga contoh tadi, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita praktek ke latihan buat teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan.
Nggak ada ya. Intinya teman-teman lihat dulu di soal yang hilang itu bagian apa. Apakah dia kata benda, apakah kata sifat, atau kata keterangan. Nah, nanti tentukan kata conjunction yang dipakai. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita coba dulu. Di sini ada satu soal, waktunya 30 detik. Dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Baik, ada jawaban Charlie dan saya lihat sepertinya semuanya menjawab Charlie. Mari kita cek bersama ya. Seperti biasa teman-teman, kita cari predikat dulu. Di situ ada causes, artinya menyebabkan. Subjeknya adalah drinking water, ya. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP, artinya kalimat sudah lengkap teman-teman. Nah, kalau kita lihat di titik-titik itu di pilihan ganda, semuanya ada turunan dari kata kerja contain. Nah, kalau kita masukkan predikat, maka kita harus masukkan CSP yang bentuknya CSP. Kita cek ya, satu-satu ya adakah di pilihan ganda yang CSP. Yang Bravo ada conjunction in which, tapi tidak ada subjek, tidak ada predikat, teman-teman. Ya, berarti Bravo nggak bisa. Loser bagaimana kalau itu dipendekkan? Nah, pemendekan adjective clause yang bisa dipendekkan hanya which, who, that yang artinya yang, teman-teman. Sedangkan which yang ada in sebelumnya itu dia artinya di mana, sama kayak where. Artinya itu nggak bisa dipendekkan. Ya, setelahnya harus lengkap subjek predikat, harus panjang seperti itu. Nah, berarti Bravo nggak bisa karena nggak ada subjek predikat setelahnya. Kalau yang Charlie ada predikat lagi, nanti jadi double predikat ya, teman-teman. Nah, kalau yang delta ada conjunction that yang artinya yang ya, yang mana dia sekaligus menjadi subjek, teman-teman. Nah, predikatnya adalah is contained. Tapi hati-hati, teman-teman. Yang delta ini is contained itu dia pasif. Sedangkan setelahnya titik-titik itu ada objeknya. Pasif itu tidak boleh punya objek, ya. Nah, ini berarti delta juga nggak bisa. Oke, berarti pilih alternatif lain. Berarti di sini diisi oleh CSP yang sudah dipendekkan. Oke, teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang alfa. Ya, jawabannya yang alfa, teman-teman. Nah, sebenarnya ini kalau kita panjangkan, itu adalah that contains. Itu kalau kita panjangkan ya, that contains sebenarnya. Nah, nanti kalau dibaca, drinking water that contains excessive amounts of fluorides causes the enamel of teeth to become brittle and to chip off, leaving a stained or mottled effect. Kalau diartikan, air minum yang mengandung jumlah berlebihan dari fluoride menyebabkan enamel dari gigi untuk menjadi lapuk dan chip off itu pecah sedikit ya. Kalau bahasa Jawanya gempil, teman-teman, pecah sedikit gitu. Leaving a stain or mottled effect itu meninggalkan apa namanya efek bercak dan noda seperti itu. Nah, that contains itu adalah miliknya adjective clause ya, dan yang mana conjunction-nya merangkap sekaligus menjadi subjek itu boleh kita pendekkan. Kalau dia predikatnya aktif, cara memendekkannya kita rubah menjadi verb ing. Jadi jawabannya adalah yang alfa, teman-teman. Oke, containing. Itu sama kayak that contains. Dan teman-teman nggak mungkin ada that contains sama containing. Atau kalau teman-teman menemukan seperti itu, misalnya ya, udah pasti dua-duanya salah, teman-teman. Karena nggak mungkin ada jawaban dua ya. Karena dua-duanya boleh. Containing boleh, that contains juga boleh. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Dicoba lagi, teman-teman. Jangan takut salah, kita belajar ya. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan.
Oke, 30 detik sudah habis dan ada jawaban bravo, bravo, bravo dan saya lihat ada juga Charlie ya. Oke, kita cek bersama teman-teman. Seperti biasa cari predikat dulu. Di situ ada is ya, subjeknya computer. Kemudian tidak ada predikat lagi, tidak ada juga conjunction yang menghubungkan dua SP. Nah, tapi kalau kita lihat di pilihan ganda, teman-teman, itu ada predikat semua. Ya. Nah, kalau kita masukkan yang alpha otomatis salah ya, karena kalau kita masukkan predikat lagi di sini, kita nanti butuh conjunction. Sedangkan yang alpha nggak ada conjunctionnya. Nah, di sini conjunction yang dipakai adalah that, teman-teman. Nah, that itu bisa artinya bahwa, bisa artinya yang. Kalau bahwa itu noun clause, kalau yang itu adjective clause. Untuk mengetahui apakah itu noun clause atau adjective clause, kita lihat sebelum titik-titik ada apa. Ternyata sebelumnya titik-titik ada kata benda machine, teman-teman. Nah, berarti setelahnya nggak boleh noun clause, karena nanti benda ketemu benda. Ada double benda, teman-teman. Fungsinya nanti ada pemborosan. Maka di sini butuhnya bukan yang artinya bahwa, tapi yang artinya yang. Nah, that yang artinya yang itu salah satu harus hilang. Entah subjeknya, entah objeknya. Nah, untuk mengetahui apakah yang hilang subjeknya atau objeknya, kita lihat aja di setelah titik-titik. Ternyata ada objek yaitu information, itu kata benda. Berarti yang harus hilang adalah subjeknya, teman-teman. Berarti jawabannya bravo ya. Nah, kalau yang Charlie itu double subjek, nggak bisa. Kalau yang delta itu double objek. Di setelah titik-titik sudah ada objek, dimasuki objek lagi nggak bisa ya, teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca, a computer is a fast electronic machine that processes information according to a stored sequence called a program. Jadi sebuah komputer merupakan sebuah mesin elektronik cepat yang memproses informasi berdasarkan urutan yang tersimpan gitu ya, urutan yang tersimpan yang disebut dengan sebuah program. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, silahkan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang ya. Alright, thumbs up. Ada jawaban Charlie, Charlie, Bravo. Oke, antara Bravo atau Charlie kita cek teman-teman. Cari dulu predikatnya. Di situ ada kata classify ya. Subjeknya adalah scientist. Sebelumnya ada conjunction yaitu one way. Di situ predikatnya adalah is, teman-teman. Nah, subjeknya yang mana? Subjeknya yaitu jadi satu itu, teman-teman. Yaitu one way scientist classify living organism itu jadi satu. Itu noun clause. Oke. Nah, kemudian tidak ada predikat lagi. Nggak ada juga conjunction lagi. Artinya kalimat sudah lengkap ya. CSP P. Jadi CSP-nya itu sebagai subjek. Oke, berarti kita lihat, berarti setelah titik-titik kita butuh kata benda. Nah, kalau kita lihat di semua ABCD itu ada predikat obtain. Nah, otomatis yang alfa nggak bisa, yang delta juga nggak bisa ya, teman-teman. Kenapa? Karena ada predikat lagi tapi nggak ada conjunction. Kalau kita mau masukkan predikat lagi juga harus ada conjunction. Nah, untuk mengetahui conjunction yang mana yang dipakai di sini, di titik-titik ya, teman-teman. Kita lihat sebelum titik-titik ada apa. Ternyata ada preposisi. Preposisi itu setelahnya harus diikuti kata benda. Ya. Nah, di sini kalau kita lihat yang Bravo sama yang Charlie, conjunction yang dipakai di noun clause, boleh teman-teman lihat di yang saya minta untuk difoto tadi ya, teman-teman. Itu adalah yang Charlie. Nah, kalau yang which itu dipakai di adjective clause. Adjective clause itu sebelumnya harus ada kata bendanya. Sedangkan sebelumnya itu bukan kata benda tapi preposisi, teman-teman. Ya. Jadi jawabannya Charlie. Nah, nanti kalau dibaca one way scientists classify living organisms is on the basis of how they obtain their essential nutrients. Kalau diartikan, bagaimana para ilmuwan mengklasifikasikan makhluk hidup adalah berbasis pada bagaimana mereka mendapatkan nutrisi penting mereka atau makanan penting mereka. Seperti itu. Lanjut lagi ya ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan.
Alright, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Ada jawaban Charlie, ada juga Bravo. Kemudian ada Kak yang tadi difoto boleh diulang. Saya telat masuk. Terima kasih. Oke, setelah ini ya. Baik ada Bravo sama Charlie teman-teman. Mari kita cek bersama. Cari predikat dulu. Di situ ada is commonly used. Subjeknya adalah the name squirrel. Kemudian ada conjunction yang sekaligus menjadi subjek ya teman-teman, yaitu that. Predikatnya adalah live. Kemudian di situ ada subjek lagi it, predikatnya adalah is. Nah, berarti di sini kita butuh conjunction satu lagi. Ya, kita cek A, B, C, D. Yang alpha itu conjunction, Bravo conjunction, Charlie conjunction. Nah, yang nggak bisa jadi conjunction cuma yang delta, teman-teman. In spite of itu satu kata, dia preposisi. Ya, jadi antara A, B, C, yang alpha, whether itu conjunction miliknya noun clause. Ya, that itu ada dua. Kalau yang artinya yang itu miliknya adjective clause. Kalau yang artinya bahwa itu miliknya noun clause. Although itu adalah conjunction miliknya adverb clause. Nah, caranya apakah kita butuhnya apa di situ ya? Kita lihat kalimatnya apakah ada yang hilang atau tidak. Di situ ada subject squirrel, predikatnya is commonly used. Kemudian di sini adjective clause ya, teman-teman menjelaskan kata benda skiride, artinya kalimat sudah lengkap. Nah, kalau kalimat sudah lengkap, kata yang bisa ditambahkan itu hanya adverb atau kata keterangan. Berarti di sini kita kehilangan conjunction miliknya keterangan. Ya, jadi jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Oke, Bravo nggak bisa, Alpha nggak bisa. Kalau yang Alpha nanti di sini kata bendanya nggak jelas fungsinya sebagai apa. Kalau yang Bravo, kalau that yang artinya adjektif, itu nanti that setelahnya nggak boleh lengkap, teman-teman. Di situ predikatnya is, jadi subjeknya harus hilang. Tapi di situ subjeknya nggak hilang, jadi nggak bisa. Ya, jadi jawabannya Charlie nanti kalau dibaca, the name squirrel is commonly used for those forms of the family Sciuridae that live in trees, although it is equally accurate for ground-dwelling types. Itu kalau diartikan, istilah squirrel atau nama tupai biasanya dipakai untuk jenis-jenis keluarga Sciuridae yang hidup di atas pohon. Meskipun istilah tersebut itu juga akurat atau sama-sama akurat untuk jenis-jenis yang hidup di dalam tanah atau hidup di tanah seperti itu. Oke, jadi jawabannya Charlie. Kita ke yang tadi saya minta untuk difoto dulu ya, teman-teman. Sebentar, karena ada yang terlambat tadi. Nah ini silakan Miss, difoto kalau sudah saya dikasih tahu ya. Bentar, Mister, bentar. Oke. Saya sudah. Oke Miss, kita lanjut ya ke soal berikutnya teman-teman. Oke, dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, thumbs up. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan ada jawaban alpha, alpha, dan saya lihat semuanya menjawab alpha ya. Kita cek bersama teman-teman. Di situ ada predikat was, subjeknya adalah the Bering Line Bridge. Kemudian ada, ternyata nggak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction, artinya kalimat sudah lengkap. Ya.
Nah, kalau kita lihat di pilihan ganda itu entah ada conjunction atau ada predikat lagi, teman-teman. Ya. Nah, ada conjunction atau ada predikat lagi. Berarti di sini kalau kita mau masukkan conjunction ataupun predikat lagi, ya sudah kita carikan yang lengkap. Cari yang CSP. Oke. Nah, yang alpha itu ada conjunction word yang dia sekaligus menjadi subjek ya, teman-teman. Predikatnya adalah is. Jadi kemungkinan alpha bisa. Kalau yang bravo ada predikat lagi, tapi nggak ada conjunction, nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Charlie ada subjek predikat, nggak ada conjunction, nggak bisa. Kalau yang delta ada conjunction, ada subjeknya nanti adalah the Bering Strait, tapi tidak ada predikat. Nggak bisa, teman-teman. Ya udah berarti jawabannya yang alpha. Ya, nah ini bisa dijawab dengan cara materi hari kedua. Kalau mau dimasukkan subjek predikat lagi harus ada conjunction. Cuman di sini tambahannya adalah conjunction word itu dia bisa merangkap sekaligus menjadi subjek. Oke, jadi jawabannya alpha ya. Nah, nanti kalau dibaca, the Bering Land Bridge was an ice-age landmass linking Siberia and Alaska in the area of what is now the Bering Strait. Kalau diartikan, the Bering Land Bridge merupakan sebuah area luas di zaman es yang menghubungkan Siberia dan Alaska di area dari yang sekarang ini adalah Selat Bering. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya ya. Silahkan dicoba dulu teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan teman-teman jawabannya dikirim di chat. Ada jawaban alfa, ada juga bravo. Mari kita cek ya. Seperti biasa cari predikat dulu teman-teman. Di situ ada predikat has, subjeknya adalah the wood. Kemudian tidak ada predikat lagi. Nah, hati-hati dengan kata when di situ teman-teman. When di sini setelahnya tidak ada subjek predikat ya. Finish di sini adalah verb 3. Nah, ini adalah pemendekan atau hasil pemendekan. Itu sebenarnya kalau kita panjangkan dari when it is finished. Nah, karena subjeknya sama, ya, sebelumnya conjunction dan setelahnya conjunction, maka boleh kita pendekkan. Kalau pasif, cara memendekkannya setelah, ini adverb clause ya, teman-teman, maka tinggal conjunction diikuti verb 3. Ya, jadi ini adalah verb 3. Artinya kalau ada seperti ini nggak usah dianggap, teman-teman. Itu bukan conjunction seperti itu. Nah, berarti di sini kalimat sudah lengkap ya, subjek predikat. Kalau kita lihat di pilihan ganda, itu ada predikat lagi. Yang alfa ada is, yang bravo ada is gitu ya. Kalau yang Charlie di situ ada conjunction, tapi setelahnya nggak ada subjek predikat, nggak bisa ya, teman-teman. Kalau yang delta itu conjunctionnya ada 2, itu pemborosan, nggak ada subjek predikat lagi, nggak bisa. Nah, antara alpha atau bravo bedanya, yang alpha itu nggak ada subjeknya, yang bravo ada subjeknya. Nah, conjunction yang dipakai adalah conjunction which, teman-teman, yang artinya yang. Ya, yang mana kalau conjunction which yang artinya yang, salah satu harus hilang. Entah subjeknya, entah objeknya. Kalau predikatnya tidak butuh objek, salah satu kata kerja yang tidak butuh objek adalah to be yang berdiri sendiri seperti ini ya. Maka yang harus hilang adalah subjeknya. Nah, yang bravo ini dia pemborosan subjek, teman-teman. Ya, jadi jawabannya yang alpha. Ada conjunction which yang mana dia sekaligus menjadi subjek. Nah, nanti kalau dibaca, the wood of the black cherry tree, which is native to North America, has a reddish brown color and a warm luster when finished. Kalau diartikan, kayu dari pohon ceri hitam yang asli dari Amerika Utara memiliki warna coklat kemerahan dan lapisan kayu yang hangat ketika selesai diproses. Seperti itu. Oke, kita Mister, lanjut lagi. Iya, Miss, silakan. apakah setiap conjunction which itu menghapus subjek?
Tidak selalu, Mas. Jadi conjunction which itu salah satu harus hilang ya, teman-teman. Apakah subjeknya atau objeknya. Tergantung kata kerjanya itu butuh predikat atau tidak. Misalnya gini, dalam bahasa Indonesia aja ya, teman-teman. Misalnya saya menggunakan kata meminjam. Meminjam itu butuh objek ya. Karena nggak mungkin kita bilang ke orang seperti ini. Pak, saya mau meminjam. Nah, pasti orang yang kita ajak omong itu bingung kalau kita hanya bilang, Pak, saya mau meminjam. Nah, pasti orangnya tanya, meminjam apa? Artinya meminjam itu butuh objek. Nah, sekarang misalnya saya punya dua kalimat. Kalimat sama-sama menggunakan predikat meminjam ya. Kalimat pertama berbunyi, orang yang dia meminjam guntingmu adalah Tono misalnya. Itu kalimat pertama. Kalimat kedua berbunyi, orang yang meminjam guntingmu adalah Tono. Nah, misal seperti ini, ada dua kalimat sama-sama menggunakan kata meminjam ya. Kalimat pertama berbunyi, orang yang dia meminjam guntingmu adalah Tono. Kalimat kedua berbunyi, orang yang meminjam guntingmu adalah Tono. Kira-kira enak yang mana, Miss? Kalau didengar atau kalau kita terima misalnya informasi itu. Kira-kira enak yang mana? Nomor 2. Yang nomor dua ya. Nah, itu kalau ditranslate, Miss, itu adalah the person boleh atau karena dia kelihatan cowok ya, Tono, maka kita pakai the man langsung nggak apa-apa. The man that borrowed your scissors is atau was juga boleh nggak apa-apa teman-teman. Tono. Atau pakai was juga nggak apa-apa ya. Nah jadi di situ setelah conjunction that itu tidak ada subjeknya. Kenapa? Karena setelahnya borrowed itu ada objeknya. Ya jadi salah satu harus hilang. Tapi kalau misalnya yang setelah borrow yang hilang subjeknya, objeknya itu juga bisa. Jadi subjeknya ada. Contohnya gini kalimatnya teman-teman. Sebentar saya tulis di sini ya. Buku yang Tono pinjam kemarin memiliki sampul yang tebal. Sorry. Nah, itu kalau sebentar ya, teman-teman, saya carikan tempat. Misalnya di sini ya. Nah, itu kalau ditranslate, the book that Tono borrowed yesterday. Nah, kalau teman-teman lihat, sebentar ya, saya selesaikan dulu, maaf. Has a thick cover. Misalnya ya, teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat di setelah kata borrowed di situ, itu langsung diikuti keterangan waktu. Tidak ada objeknya. Padahal borrow itu kalau teman-teman cek di kamus, dia adalah kata kerja yang transitif alias butuh objek. Nah, itu objeknya kemana? Apakah kalimat ini salah? Kalimat ini benar, teman-teman. Nah, terus itu nggak ada objeknya. Nah, objeknya itu merangkap sekaligus sama conjunction that, teman-teman. Yang artinya yang. Karena setelahnya ada subjeknya, maka yang harus hilang adalah objeknya. Jadi salah satu harus hilang. Nah, which sama that itu sama, Mas. Bedanya kalau which itu sebelumnya dikasih koma nggak apa-apa. Kalau that tidak boleh ada koma sebelumnya. Seperti itu, Mas. Contoh Gimana? yang pertama itu yang dihilangkan apanya? Ter- Yang mana, Mas? Yang the man that borrowed your seashore was Tono itu yang dihilangkan Nah, setelahnya that itu susunannya apa? That itu kan conjunction. Setelahnya itu apa, Miss? predikat. Posisi. Nah, predikat berarti yang hilang Oh, subjeknya. seperti itu. Jadi sebenarnya bukan hilang, tapi dia merangkap sekaligus sama conjunction that. Betul. Jadi CSP. Ada tadi sudah saya tuliskan ya, teman-teman, conjunction apa aja yang bisa merangkap sekaligus menjadi subjek. Ada tiga tadi aja. Selain tiga itu tidak boleh merangkap menjadi subjek. Seperti itu. Gimana dapat ya, Miss? Oke, thank you. Alright, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Dicoba lagi ya, 30 detik dimulai dari sekarang, silakan.
Oke, teman-teman 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya, sedapatnya teman-teman dulu. Kemudian kita bahas bersama. Oke, ada jawaban alfa, 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 ada juga Charlie. Oke, antara alfa atau Charlie, mari kita cek bersama ya. Seperti biasa cari predikat dulu teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang itu predikatnya adalah launched, artinya memulai atau meluncurkan gitu ya. Subjeknya yang mana? Subjeknya setelah 2 koma yaitu the first canal. Nah, kalimat sudah lengkap karena nggak ada predikat lagi, juga nggak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, tapi kalau kita lihat di pilihan ganda itu semua ada kata kerja build, teman-teman. Itu verb 2 atau verb 3 dari kata build yang pakai D. Artinya build itu adalah membangun atau mendirikan. Nah, membangun atau mendirikan itu butuh objek. Sedangkan setelah titik-titik tidak ada objeknya. Kalau ada kata kerja yang butuh objek, tapi tidak ada objeknya, maka kata kerja itu harus dipasifkan. Nah, itu materi kita hari ketiga. Artinya build di sini itu semuanya verb 3, teman-teman. Itu pasif, ya. Mari kita cek satu-satu. Yang alpha ada conjunction which yang dia sekaligus menjadi subjek ya, tapi tidak ada predikatnya, teman-teman. Karena verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary tidak bisa menjadi predikat. Oke, kalau yang alpha di situ, kalau yang bravo di situ tiba-tiba ada fanboys, sedangkan setelahnya ada verb 3, sebelumnya fanboys tidak ada verb 3, nggak bisa ya, karena fanboys menghubungkan dua yang sama. Kalau yang Charlie tidak bisa karena dia predikat lagi tidak ada conjunction, double predikat nanti teman-teman. Jawabannya adalah yang delta, itu adalah hasil dari pemendekan teman-teman. Dari apa? Dari which was built. Jadi itu sebenarnya kalau dipanjangkan which which was built, yang dibangun artinya. Built pakai T ya, maaf. Which was built, seperti ini teman-teman. Jadi itu kalau dibaca, the first canal in the United States which was built on the Connecticut River to bypass a waterfall launched an era of canal building. Itu kalau diartikan uh, kanal itu adalah terusan ya teman-teman. Terusan pertama kali di Amerika Serikat yang didirikan di atas Sungai Connecticut untuk melintasi sebuah air terjun, mengawali atau meluncurkan era dari pembangunan terusan atau kanal seperti itu. Nah, karena conjunction which was ya, itu adalah miliknya adjective clause dan predikatnya pasif, cara memendekkannya conjunction hilang, tinggal verb 3-nya saja. Nah, verb atau istilahnya past participle. Dan verb 3 aja itu adalah yang delta, nanti jadi build. Seperti itu, teman-teman. Oke. Itu adalah pemendekan dari anak kalimat. Nah, itu Syarat tadi. Iya, Mister, gimana? syarat Gimana, Miss? pemendekan itu pernah dibahas belum ya? Saya lupa. Sorry, gimana, Miss? Maaf. Syarat itu bisa dipendekkan itu apakah ada syarat-syarat tertentu? Oh, udah pernah dibahas Eh, sebelumnya? sudah, Sebelumnya. Miss, tadi ada. Jadi ada pemendekan itu ada 3, bisa di noun clause, bisa di adjective clause, bisa di adverb clause. Nah, sebentar, saya buka dulu. Nah, ini pemendekan atau abridgment tadi ya. Nah, kalau di noun clause, itu nanti conjunction tidak boleh hilang. Oke, conjunction harus tetap ada. Nah, yang hilang adalah subjeknya. Predikatnya nanti dirubah menjadi to verb 1. Contohnya, I don't know what I should do. Saya tidak tahu apa yang saya harus lakukan. Itu kalau dipendekkan jadinya, I don't know what to do. Saya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Jadi ada what to do, setelahnya nggak ada subjek predikat. Itu pemendekannya. Kalau noun clause Yang ya. buat non class. Kalau adjective clause, teman-teman, conjunction yang bisa dipendekkan hanya which to that yang artinya yang, dan dia sekaligus menjadi subjek. Artinya setelahnya langsung diikuti predikat. Jadi CS-nya itu jadi 1, diikuti langsung sama P. Nah, nanti dilihat predikatnya itu apakah aktif, apakah pasif, atau linking verb. Kalau dia aktif, nanti tinggal verb ing. Kalau dia pasif, nanti tinggal verb 3. Conjunction-nya hilang ya semuanya. Nah, kalau dia linking verb, itu nanti hilang semua. Conjunction hilang, linking verb juga hilang. Tinggal informasi setelah conjunction dan predikatnya.
Dan itu nanti diapit oleh 2 koma. Namanya adalah apositif. Jadi apositif itu sebenarnya pemendekan dari adjective clause, teman-teman. Seperti itu. Nah, kalau di adverb clause itu sama kayak di noun clause, konjungsinya tidak boleh hilang. Bedanya hanya di pembentukan predikatnya. Kalau di noun clause tadi kan conjunction to verb 1, tapi kalau di adverb clause conjunction to verb 1 nggak ada, teman-teman. Adanya conjunction diikuti verb ing, atau kalau nggak gitu conjunction diikuti verb 3 kalau pasif, atau conjunction diikuti being, kata benda, ataupun conjunction diikuti kata sifat misalnya. Seperti itu, Mas. Jadi sudah disampaikan tadi, nanti bisa ditonton lagi di rekaman ya, untuk mengambil catatan. Karena memang saya sarankan sekali untuk dicatat, dan kalau teman-teman menemukan bingungnya di mana, silahkan ditanyakan lewat Japri nanti, seperti itu. Dapat ya, Miss? Oke, Mister. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman, silahkan. Gak ada ya. Dan ini adalah materi terakhir untuk structure, teman-teman. Untuk hari berikutnya atau besok ya, kita akan lanjut ke listening. So, please be waiting. I'll see you again tomorrow. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and have a good day. Guys, see you next time. Assalamualaikum.